Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah video praktek pembelajaran. Video praktek pembelajaran ini adalah salah satu tugas untuk memperoleh nilai uji kinerja. Selamat menyaksikan video pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Siapa yang memimpin doanya silakan ketua kelas. Baiklah, sebelum mulai pelajaran pada kali ini, marilah kita baca doa. Allah mulai. Pada hari ini mungkin ada yang sakit, ada yang Bertino, Anissa, Anissa Aulia, Artika, Bening, Clara, Darmiader, Ensi, Dea, Pedri Prayoga, Eka Anani, ada yang IBK dan ada yang Alfa, ada yang sakit. Mudah-mudahan bagi yang sakit cepat sembuh dan akan berjumpa kembali dengan kita bersama. Jadi untuk pada kesempatan ini sebelum Ibu akan menjelaskan apa materi pada hari ini, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu 17 Agustus. Silakan anak yang memimpin pada paduan suara. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, sebaiknya pada kesempatan ini kita akan memulai dengan bertadarus bersama. Silakan buka Al-Qur'annya di surat Ad-Duha. Kita baca dengan bersama-sama. Jadi Ibu hitung, kita mulai. Sudah siap? Ya. 1, 2, 3.
Jadi pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi-materi yang baru. Namun sebelum Ibu memasuki materi yang baru, alangkah baiknya kita mengulas materi yang sebelumnya. Apakah anak-anak Ibu sekalian masih ingat dengan materi-materi yang sebelumnya? Siapa tahu materi itu sudah lupa. Mudah-mudahan anak-anak sekalian masih ingat dengan materi yang minggu yang lalu. Materi yang minggu yang lalu materi apa, Nak? Tentang pergaulan bebas. Tahu sih? Apa yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas? Hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki hubungan pernikahan yang sah. Nah, ada lagi yang lain? Jadi bahwasannya pergaulan bebas itu apa yang dikatakan Al-Zatino, bahwasannya adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang belum mempunyai ikatan pernikahan yang sah menurut ajaran Islam. Kalau macam-macam zina masih ingat? Masih ada berapa? Dua. Apa saja? Zina bukan dan zina ghairul muhsan. Zina bukan dan zina ghairul muhsan. Baik, berarti anak-anak Ibu masih ingat dengan materi-materi yang sudah berlalu, yaitu minggu yang lalu. Sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu materinya ini adalah tujuan utama yang harus anak-anak pahami, bahwasannya ada beberapa tujuan pembelajaran. Di sana ada tujuan pembelajarannya ada tiga. Namun sebelum Ibu jelaskan apa aja yang ada di tujuan pembelajaran, alangkah baiknya kita lihat ini adalah awal dari materi yang dibahas pada hari ini, yaitu tentang Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Nah, ini yang akan kita pelajari, karena Syu'abul Iman itu terbagi ada tiga. Ada yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan lisan, dan anggota badan. Jadi inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Tidak banyak, hanya bagian yang ketiga aja yang dibahas pada hari ini. Nah, ini tujuan yang harus kita pahami bersama. Beberapa tujuannya. Pertama, kalian menganalisis makna
Syu'ab al-iman itu atau cabang-cabang iman yang disebutkan beberapa ranah yang sudah Ibu sampaikan di awalnya tadi. Kemudian peserta didik dapat menganalisis hakikat atau cabang iman mencintai Allah, takut kepada Allah, kemudian berharap hanya kepada Allah. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis manfaat, yaitu manfaat dari penerapan mencintai Allah, takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Inilah tujuan pada bab yang kita bahas pada hari ini. Nah, ini peta konsepnya sudah. Nah, ini ada beberapa yang harus, siapa tahu sudah ada yang mempelajarinya. Apa yang dinamakan dengan syu'abul iman atau yang disebut dengan cabang-cabang iman. Adakah yang sudah bisa? Ya, coba Bening baca. Kata syu'ab merupakan bentuk jamak dari kata syu'batun yang artinya adalah potongan, cabang atau bagian. Sedangkan iman artinya percaya. Jadi kata syu'abul al-iman dapat diartikan sebagai cabang-cabang iman. Ya, bagus. Berarti sudah paham apa nanti yang akan kita bahas dari pengertian yang sudah dibacakan Bening tadi. Setidaknya sudah mengarah apa-apa yang ada di bagian syu'abul iman. Karena di sini sudah dijelaskan bahwa syu'abul iman itu dari kata syu'ab yang merupakan bentuk jamak dari kata syu'batun yang artinya adalah potongan, cabang atau bagian. Sedangkan iman artinya percaya. Jadi kata syu'abul al-iman dapat diartikan sebagai cabang-cabang iman. Nah, sekarang landasannya apa? Kalau kita orang Islam akan ada yang namanya rukun iman. Karena kenapa di sini adalah membahas cabang-cabang iman. Karena cabang-cabang iman itu banyak. Kalau dilihat dari hadis dan sebagainya, bahwasanya cabang-cabang iman itu ada 77 cabang iman. Tetapi yang kita bahas hanya bagian 3, ada lisan, hati, dan anggota badan. Nah, ini dari pengertiannya. Kemudian, nah ini yang Ibu sampaikan tadi ada hadis dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya cabang iman itu terdiri dari 77 cabang. Nah, ini ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang syu'abul al-iman, yaitu surah Ibrahim ayat ke-27 atau surat ke-14. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membaca surat Ibrahim ayat ke-27? Kalau ada silakan maju. Ayo. Ya, Zakino. Terserah mau di sana, mau di depan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitullahul ladzina amanu bil qawli syabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu alladzina minna wa yaf'alullahu ma yasha. Sadaqallahul azim. Terima kasih buat Zakino yang sudah membantu membacakan surat Ibrahim ayat ke-27. Di mana di sini dijelaskan bahwasanya Allah itu meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyisakan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang dikehendakinya, yaitu apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ini
Ini bagian atau macam-macam yang dinamakan soal al-iman. Ada berapa macam bagiannya? Ada 3. Yang pertama, ya, soal al-iman yang berkaitan dengan hati. Yang kedua, yang ketiga, ya, berarti ada beberapa macam yang dinamakan soal iman itu ada 3. Ada yang dinamakan hati, lisan, dan anggota badan. Berarti anak-anak sudah paham. Oh, berarti cabang iman itu dari hati, kemudian lisan, ada anggota badan. Nah, ini hati, yaitu merupakan keyakinan atau kepercayaan yang melekat dalam hati setiap manusia. Jadi ini yang dinamakan soal iman dari hati. Kemudian ini contohnya. Ada beberapa yang Ibu ambil contoh yang mengenai soal iman yang di bagian hati. Ini iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kemudian kitab-kitab, iman kepada Rasulullah, kemudian iman kepada takdir dan takdir buruk, iman kepada al-ghaib, iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga, orang kafir akan tinggal di neraka. Ibu hanya mengambil sebagian aja contoh yang ada di soal iman yang bagian hati. Karena kalau ibu tulis semuanya banyak, tetapi inilah yang ada yang ibu kuatkan pada yang hati. Yang kedua yaitu yang menjelaskan dengan apa itu? Soal al-iman yang berkaitan dengan lisan atau ucapan. Biasanya lisan pasti ada ucapan, yaitu hubungan antara diri kamu dengan orang lain. Nah, akibat dari lisan ini banyak. Terkadang kenapa adanya upat puji, mengadu domba, itu adanya dari lisan. Nah, lisan ini dari si A ke si B, terkadang kalimatnya pasti berbeda. Kalau sudah nyampai ke yang C, kadang kalimatnya sudah dipendekkan, ada yang sudah dibumbui atau sudah diperpanjang kembali kalimatnya. Ini adalah hubungannya yang dinamakan dengan lisan. Dan yang ketiga itu ada yang dinamakan dengan soal iman yang berkaitan dengan anggota badan. Apa aja yang ada di anggota badan itu dijelaskan, baik yang sesuatu yang tersembunyi dalam hati yang sangat sulit ditebak, yaitu dan sulit juga diukur. Contohnya ada. Pertama itu bersuci atau taharah. Ini yang sulit atau tidak nampak secara lisan. Nah, ini. Kemudian menjaga tempat tinggal, kemudian menegakkan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunat dan yang lainnya. Jadi ini berarti sudah paham dari apa yang disebutkan dari ketiga soal iman itu. Ada yang hati, lisan, dan anggota badan. Apakah anak-anak dari ibu penjelasan ini ada yang masih ragu apa-apa yang sebenarnya ada di dalam materi yang ibu sampaikan? Ini baru gambarannya aja, belum terlalu panjang kita buka, karena nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini ibu baru mengambil 3 bahan yang kita bahas pada hari ini. Apakah sudah paham atau belum? Paham. Nah, ini yang terakhir, yaitu manfaat mempelajari soal hari. Itu adanya
dari manfaatnya. Pertama, menyelamatkan manusia. Kedua, menjalankan kepercayaan kepada bangsa kita. ketiga, Menjaga zaman hidup. keempat, Mengingat para rakyat. kelima, Menenangkan hati. keenam, Mengubah perilaku diri. jadi ini manfaatnya. Dari ketiga yang kita bahas kan, dari manfaat itu sebenarnya ada pada diri kamu masing-masing. Oh, bagaimana kamu menyikapinya? Apa yang harus kamu pelajari? Apa yang harus kamu terima? Nah, sekarang Ibu minta untuk keluarkan kertas 1 lembar. Biar Ibu memahami, oh berarti batas ini pemahaman kamu tentang materi pada hari ini. Silakan buka kertas 1 lembar, keluarkan. Ibu minta tes awalnya. Apa yang kamu pahami? Apa yang kamu pahami tentang Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman? Dua, ada berapa macam Syu'abul Iman? Dan yang ketiga, apa aja manfaat dari belajar tentang Syu'abul Iman? Tugasnya silakan dikumpul di meja Ibu. Nanti Ibu lihat apa hasilnya dari kuis yang sudah Ibu kasihkan tadi. Silakan kumpulkan di atas meja. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi untuk selanjutnya berarti Ibu tinggal menyimpulkan apa yang ada pada materi pada hari ini. Tetapi sebelum materi Ibu akan ada, mungkin kamu tegang apa yang kamu pelajari di tadi, mudah-mudahan nanti akan meringankan beban yang sudah ada. Silakan anak-anak untuk berdiri. Sekarang kita mulai dengan adanya tepuk semangat. Sekarang dihitung 1, 2, 3. Sekarang lanjut dari materi yang sudah diberikan tadi. Sekarang setelah dengan aktivitas yang begitu menegangkan,
sudah refleks yang begitu mengasihkan. Sekarang tinggal kita menyimpulkan hasil dari materi pada hari ini. Kira-kira adakah anak-anak yang sudah bisa menyimpulkan apa aja yang kita bahas pada hari ini? Ya, silakan Rasa. Yang dapat saya simpulkan dari pelajaran pada hari ini yaitu macam-macam syu'abul iman yang terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Syu'abul iman yang berkaitan dengan hati, 2. Syu'abul iman yang berkaitan dengan lisan, 3. Syu'abul iman yang berkaitan dengan anggota badan. Ya, berarti itu dari kesimpulan materi yang kita pelajari pada hari ini. Ada lagi yang lain? Saya Bu, Ya, Niken. saya dapat menyimpulkan manfaat mempelajari syu'abul iman. Yang pertama, menyelamatkan manusia. Yang kedua, menumbuhkan perilaku terpuji. Yang ketiga, menenangkan hati. Yang keempat, menjadi pedoman hidup. Yang kelima, mengingat pada kematian. Yang keenam, melenyapkan kepercayaan kepada kekuasaan benda. Ya, berarti itu sudah dijelaskan dari Niken dan Tasa bahwasannya materi pada hari ini ada beberapa yang sudah dibacakan, bahwasannya cabang iman itu terdiri dari tiga, yaitu ada yang bagian hati, lisan, dan anggota badan. Dan kemudian ada kesimpulan atau manfaatnya, yaitu terdiri dari 6 manfaat yang sudah disebutkan oleh Niken tadi. Jadi untuk pada hari ini materinya berarti Ibu cukupkan batas ini dulu. Karena kenapa anak-anak sudah memahami dari hasil materi yang sudah Ibu sampaikan, yaitu tentang cabang-cabang iman. Nah, untuk pada kesempatan ini sebelum Ibu tutup, silahkan kita berdoa bersama-sama, yaitu sebelum Ibu tutup pada materi pada pelajaran hari ini. Baiklah, untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini kita membacakan doa. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.